Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uswatun Hasanah, NIM E 2019-2316, Prodi Ekonomi Syariah 7. Saya akan menanggapi video dari dosen peradaban Islam tentang perkembangan peradaban Islam pada pemerintahan Umayyah, yaitu masa kekhalifahan Muawiyah dinasti Bani Umayyah merupakan pemerintahan kaum muslimin yang berkembang setelah masa Khulafa ar-Rasyidin yang dimulai pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Keberhasilan Muawiyah mendirikan dinasti Umayyah bukan hanya kemenangan diplomasi dalam perang Siffin dan terbunuhnya Ali bin Abi Muawiyah memiliki basis rasional yang solid sebagai landasan pembangunan masa depan. Selain itu, ia mendapatkan dukungan yang kuat dari Suriah dan keluarga Bani Umayyah. Ia merupakan seorang administrator yang sangat bijaksana dalam menempatkan para pejabat-pejabatnya. Serta memiliki kemampuan yang menonjol sebagai negarawan sejati thalib. Melainkan sejak semula Muawiyah memiliki Selanjutnya urutan Khalifah Umayyah. Yang pertama, pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi, Umayyah I, yaitu Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Yang kedua, pada tahun 60 Hijriah atau 680 Masehi, yaitu Yazid I ibnu Muawiyah. Yang ketiga, 64 Hijriah atau 683 Masehi, yaitu Marwan I ibnu Hakam. Yang keempat, 61 Hijriah atau 685 Masehi, yaitu Abdul Malik ibnu Marwan. Yang kelima, 66 Hijriah atau 686 Masehi, Muawiyah II ibnu Yazid. Yang keenam, 89 Hijriah atau 705 Masehi, yaitu Al-Walid ibnu Abdul Malik. Urutan Khalifah Umayyah kedua yaitu yang ketujuh, 96 Hijriah atau 715 Masehi, yaitu Sulaiman ibnu Abdul Malik. Yang ke-8, 99 Hijriah atau 717 Masehi, yaitu Umar ibnu Abdul Aziz. Yang 9, 101 Hijriah atau 720 Masehi, yaitu Yazid II ibnu Abdul Malik. Yang ke-10, 105 Hijriah atau 724, yaitu Hisyam ibnu Abdul Malik. Yang ke-11, 125, yaitu Abdul Malik ibnu Yazid II. Yang ke-12, pada 744 Hijriah, ibnu Al-Walid. Yang ke-13, Marwat II ibnu Muhammad. Pola pemerintahan Bani Umayyah: 1. Ibu kota dipindah dari Madinah ke Damaskus. Yang kedua, perubahan sistem pemerintahan demokrasi menuju pemerintahan monarki hederitis. Yang ketiga, khalifah yang terkenal fanatik kearabannya. Yang keempat, kehidupan keluarga Muawiyah yang bergelimang harta dan terisolasi dari masyarakat. Selanjutnya, organisasi pemerintah Bani Umayyah, yaitu yang pertama, An-Nizamus Siyasi, organisasi politik. Yang kedua, Nizamul Idari, organisasi tata usaha negara. Yang ketiga, Al-Nizamul Harbi, organisasi pertahanan. Yang keempat, An-Nizamul Ma'il, organisasi keuangan. Kelima, Al-Nizamul Qadar, organisasi kehakiman. Keberhasilan para pemimpin pada masa Bani Umayyah I, Abdul Malik. Perbaikan di bidang administrasi pemerintahan digalakkan. Ia memerintah penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa resmi di setiap kantor pemerintahan. Sebelum itu, bahasa Yunani digunakan di Suriah, bahasa Persia di Persia, dan bahasa Kipti dan pelayanan umum. Keberhasilan para pemimpin pada masa Bani Umayyah II, yaitu Abdul Aziz bin Marwan membuat alat pengukur Sungai Nil, membangun jembatan dan memperluas Masjid Jami Amr bin As. Hajjah bin Yusuf melakukan perbaikan sistem irigasi dengan mengalirkan air sungai Tigris dan
Aufat ke seluruh pelosok Irak, sehingga kesuburan tanah pertanian terjamin. Ia juga melarang keras perpindahan orang desa ke kota. Kehidupan ekonomi pun dibangun dengan memperbaiki sistem keuangan, alat timbangan, takaran, dan ukuran. Keberhasilan para pemimpin pada masa Bani Umayyah III, yaitu At-Watid. Kesejahteraan rakyat mendapat perhatian besar. Ia mengumpulkan anak yatim, memberi mereka jaminan hidup, dan menyediakan guru untuk mengajar mereka. Bagi orang cacat, ia menyediakan pelayanan khusus yang diberi gaji. Orang buta diberikan penuntun, dan bagi orang lumpuh disediakan perawat. Ia juga mendirikan bangunan khusus untuk orang kusta agar mereka dirawat sesuai dengan persyaratan kesehatan. Selanjutnya, keberhasilan para pemimpin pada masa Bani Umayyah IV, yaitu Umar bin Abdul Aziz, melakukan pembersihan di kalangan keluarga Bani Umayyah. Tanah-tanah atau harta lain yang pernah diberikan kepada orang tertentu dimasukkannya ke dalam Baitul Mal. Melakukan pemecatan terhadap pejabat yang sewenang-wenang. Pajak yang dipungut dari orang Nasrani dikurangi. Jizyah atau pajak yang masih dipungut dari orang yang telah masuk Islam di antara mereka dihentikan. Dengan demikian mereka berbondong-bondong masuk Islam. Melakukan perbaikan lahan pertanian, penggalian sumur baru, pembangunan jalan, penyediaan tempat penginapan bagi para musafir, memperbanyak masjid, dan sebagainya. Orang sakit mendapat bantuan dari pemerintah. Dinas pos yang sudah dibangun sejak masa Khalifah Muawiyah juga diperbaiki agar tidak hanya melayani pengiriman surat resmi pada gubernur dan pegawai khalifah atau sebaliknya, tetapi juga melayani pengiriman surat rakyat, lebih mengedepankan dialog daripada peperangan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.